A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini, insyaallah, untuk bersama-sama menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta mengambil ibrah serta makna yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai berkat timbangan kebaikan kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hari ini kajian kita sampai dengan surat Al-An'am ayat 63. Ya, ayat 63. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan atau bencana daratan dan lautan? Kamu berdoa kepadanya dengan merendah diri, dengan suara yang lembut. Jika dia menyelamatkan kami dari kegelapan bencana ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah yang akan menyelamatkan kamu dari kegelapan bencana itu dan dari segala kesusahan. Kemudian kamu menyekutukannya. Sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita dan menerangkan bahwa sesungguhnya adalah merupakan sunnatullah yang terjadi pada setiap umat di sepanjang masa, bahwa di samping mereka itu diberikan berbagai macam anugerah, karunia, rezeki, kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama mereka juga dihadapkan dengan realitas yang lain dalam kehidupan mereka, apa yang disebut dengan bencana, yang sering kita sebut dengan bencana alam. Nah, bencana itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sunnatullah. Dan bencana yang ditimpakan Allah kepada manusia itu terjadi dari daratan dan dari lautan. Kalau dari daratan, ya seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, gunung meletus, ya. Lalu kemudian gempa bumi, ya. Lalu kemudian kekeringan, ya. Kemarau yang panjang, ya. Lalu kemudian keterbatasan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam bencana yang terjadi di darat. Bencana yang terjadi dari lautan, seperti yang juga kita rasakan, banjir. Lalu kemudian yang lebih besar daripada itu adalah tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004, dan kemudian belakangan juga terjadi di Manado, ya. Juga pernah terjadi air bah, ya, di Manado, kemudian di Irian, ya. Bahkan juga di Jogja, ya. Kejadian-kejadian yang serupa terjadi. Nah, ini adalah merupakan sunnatullah, ya. Artinya tidak ada yang bisa menolak bencana ini.
tentu dalam perspektif orang-orang yang beriman, ya bencana ini terjadi dalam rangka menguji mereka. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat-ayat yang menggambarkan bahwa sesungguhnya ya, semua manusia itu akan dihadapkan dengan bencana, ya, tidak terkecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam perspektif Al-Quran, kita dibimbing orang-orang yang beriman ketika dihadapkan dengan bencana tersebut, yakinlah bahwa bencana itu adalah dalam rangka menguji kita. Berarti menguji keimanan, menguji kedekatan kita kepada Allah SWT. Nah, dengan bencana itu kita lebih mawas diri. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, ya kita kemudian koreksi, ya, beristighfar, bertobat. Lalu kalau kemudian ternyata ya, kita berada on the track, ya, di jalan yang benar, maka mudah-mudahan dengan bencana itu derajat kita diangkat. Itu dalam perspektif orang-orang yang beriman. Tapi dalam perspektif orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka juga melakukan yang kurang lebih sama, ya. Nah, seperti yang digambarkan oleh ayat ini, ya. Ini kan konteksnya ayat turun di Makkah ketika Rasulullah berbicara, berdakwah dengan orang-orang musyrik, ya. Mereka kemudian diingatkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat Allah ini tentang bencana tersebut. Dan mereka juga pernah mengalami hal itu kan. Orang-orang musyrik di Makkah itu itu kan juga pernah mengalami goncangan, ya. Ya peristiwa apa? Ya banyaklah peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah dan itu mereka rasakan. Ketika hal itu terjadi, semua manusia melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka khusyuk, tadarru di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah dengan iringan lantunan doa, jika Dia menyelamatkan kami, maksudnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini ungkapan yang sering dikatakan oleh siapapun, ya, di dalam doanya. Nah, tapi ternyata kemudian ketika kemudian Allah menyelamatkan mereka, ya, dari bencana tersebut, dari kesusahan tersebut, apa yang terjadi kemudian? Ya mereka tetap kembali kepada kemusyrikan, mereka tetap kufur. Bencana itu sama sekali tidak efektif mengangkat derajat mereka sama sekali, ya. Bahkan mereka semakin terpuruk, ya, di dalam kemusyrikan dan di dalam kekufuran, ya. Kemudian ayat berikutnya, ya. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Subhanallah, ayatnya. Katakanlah, Dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kamu menjelaskan ayat-ayat ini agar mereka memahami. Nah, para jamaah sekalian, ini ayat ini luar biasa ini. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya segudang cara untuk kemudian mengingatkan manusia melalui bencana. Nah, bencana yang lazim, yang biasa terjadi, yang dia merupakan sunnatullah yang tadi ini, dari daratan dan lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya, ya, apa istilahnya, perkara yang lain terkait dengan bencana, yakni bencana yang datang dari atasmu dan dari bawah kakimu. Nah, apa maksudnya ini? Bencana yang datang dari atasmu. Oleh Ibnu Abbas ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan bencana yang datang dari atasmu itu adalah hujan batu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dan ini dalam realitas sejarah kehidupan manusia pernah terjadi di masa lalu.
Dan es juga bisa juga dianggap seperti sebelum Bani Israel. Oh. Berarti sebelum zaman Ibrahim. Kan bangsa Nuh, ya kan, Nabi Lot, Nabi Syuaib itu sebelum Ibrahim. Ya kan? Nah, itu pernah terjadi di hujan batu. Allah menurunkan hujan berupa batu, ya kan? Menimpa mereka, ya kan? Lalu kemudian mereka musnah, ya. Payungnya jebol payung. Hujan batu. Itu pernah terjadi, ya. Ada hujan pakai bekas. Hujan batu. Kemudian yang kedua, selain hujan batu yang dimasukkan dengan ayat dan dari bawah kakimu, itu Allah membelah bumi dan menenggelamkan manusia ke dalam bumi tersebut. Nah, itu maksudnya, ya kan? Dari bawah kakimu. Jadi bumi itu dibelah oleh Allah, lalu kemudian manusia ditenggelamkan seperti yang terjadi pada Qarun. Qarun kan dibelah bumi lalu kemudian ditenggelamkan. Iya, pernah terjadi. Cuman kejadian yang seperti ini kejadian di masa lalu, ya kan? Setelah itu nggak pernah lagi terjadi. Allah tidak pernah menurunkan bencana dari atas manusia dan dari bawah kaki manusia. Yang terjadi itu bencana dari daratan dan lautan. Nah, kalau dari daratan seperti yang tadi, dari daratan itu gempa bumi, kemudian tanah longsor. Itu ngapa nggak dihubungkan juga kayak itu, Ustaz? Enggak, kalau di sini dibedakan, Ibu. Dibedakan oleh ayat ini, dibedakan. Kalau dari daratan itu yang tadi itu tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya kan, kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang. Nah, itu daratan namanya. Banjir. Tidak dikatakan dari bawah tanah, ya kan? Kemudian yang lain lautan, lautan seperti banjir, tsunami, air bah dan lain sebagainya. Ternyata itu ringan, Ibu. Dibandingkan yang ini. Iya, azab ini ringan ini, bencana ini ringan. Bencana yang luar biasa itu adalah kalau diturunkan Allah dari atasmu dan dari bawah kakimu. Nauzubillah min dzalik gitu, ya. Dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu dan dari bawah kakimu. Ya. Nah, jadi ketika ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini sampai kepada beliau kemudian lalu berdoa, ya. Jadi dari doa beliau itu, ya, di sini diungkapkan, ya. Lamma, saya bacakan matannya ini. Lamma nazalat hadhil ayah, ya. Qala Rasulullah SAW, a'udhu biwajhika au min tahti arjulikum. Qala a'udhu bika min wajhika, a'udhu biwajhika au yalbisakum syai'an yudhiqa ba'duhum ba'sa ba'd. Qala Rasulullah, hadhihi ahwan wa aisan. Ya. Jadi tatkala ayat yang tadi ini Allah turunkan, ya, katakanlah dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dari atasmu dulu ini. Rasulullah kemudian bersabda, aku sambil berdoa, aku berlindung dengan zatmu ya Allah ketika turun atau dari bawah kakimu, ya. Ayat berikutnya kan dari bawah kakimu. Maka Nabi SAW bersabda, aku berlindung dengan zatmu ya Allah ketika turun, ya kan? Atau dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Maka Rasulullah bersabda, ini lebih ringan atau lebih mudah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat tadi, Rasulullah kemudian berdoa agar kemudian umat ini diselamatkan dari azab yang datang dari atas, ya. Begitu juga diselamatkan dari azab yang datang dari bawah, ya. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan ayat yang berikutnya yang mengatakan bahwa, ya, dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Apa kata Rasulullah? Yang ini lebih ringan dari yang lainnya. Yang ini lebih ringan, ya kan? Yang ini lebih ringan. Jadi doa Rasulullah itu dikabulkan Allah. Nanti banyak hadis-hadis yang terkait dengan azab ini bagi sekalian. Nah, diantaranya misalnya di sini, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, Sa'altu Rabbi salasan.
sa'altuhu an la yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha wa sa'altuhu an la yuhlika ummati bis sanah fa'ataniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Saya memohon kepada Tuhanku, ini doa Rasulullah yang lain. Saya memohon kepada Tuhanku 3 perkara. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan umatku dengan ditenggelamkan. Lalu dia memenuhinya. Nah, ditenggelamkan ini dimasukkan ke dalam bumi. Lalu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu kemudian Rasulullah berdoa lagi, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak membinasakan umatku dengan kelaparan. Lalu dia memberikannya juga. Lalu dia mengabulkannya. Kelaparan juga tidak, ya kan? Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadikan nestapa melalui keganasan sesama umat. Lalu dia menolaknya. Jadi justru istilahnya penggalan ayat yang terakhir bahwa umat ini akan senantiasa berseteru antara satu dengan yang lain, ya, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, karena mereka dicampur adukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kehidupan, ya. Dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Jadi dia bisa dalam satu umat itu. Jadi umat itu nanti akan terpecah-pecah menjadi sekian banyak kelompok, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling saling baku hantam, ya kan? Ya, latar belakangnya macam-macam, penyebabnya macam-macam, ya kan? Kepentingan sudah pasti, ya. Nah, ternyata masalah ini yang kemudian, ya kan, bencana ini yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, tentang azab yang terkait dengan yang di atasmu dan di bawah kakimu, itu kemudian ketika Rasulullah SAW meminta untuk kemudian tidak menurunkannya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Nah, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga ini dikatakan, ya kan, bahwa Rasulullah SAW berwudu lalu kemudian beliau bersabda, Allahumma la tursil ala ummati adaban min fawqihim wala min tahti arjulihim wala talbisuhum syi'an wala tudhiq ba'dahum ba'sa ba'd. Qala fa'atahu Jibril faqala innallaha qad ajara ummataka an yursila alaihim adaban min fawqihim aw min tahti arjulihim. Ya Allah, janganlah kamu, ini doa Rasulullah ini, ya Allah, janganlah kamu mengirimkan azab kepada umatku dari atas mereka, dan jangan pula dari bawah kaki mereka, dan janganlah engkau mencampurkan umatku dalam berbagai golongan, lalu sebagian mereka merasakan keganasan kepada yang lain. Maka Jibril datang menemuinya dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melindungi umatmu dari pengiriman azab dari atas mereka dan dari bawah kakinya. Jadi Allah sudah menjaga umat ini untuk tidak dibinasakan, untuk tidak dihancurkan melalui siksanya ataupun bencana dari atas dan dari bawah. Itu saja yang kemudian dilindungi, ya kan? Itu saja yang dikabulkan. Sementara bencana yang terkait dengan perseteruan, konflik, ya kan, antar golongan, antar kelompok, ini apa istilahnya, bencana yang memang harus senantiasa kita cermati, karena ini yang kemudian tidak dikabulkan, dibiarkan, artinya tidak dijawab oleh Allah SWT. Ya sebenarnya ini menarik. Kenapa menarik? Karena ini kan sudah diberitahu kepada kita 1500 tahun yang lalu, ya, 1500 tahun yang lalu. Seperti yang kita katakan dulu kan, bahwa orang Yahudi itu ketika tahu di dalam Taurat bahwa Muhammad itu nanti akan hadir di Madinah, dia sudah hadir dulu di Madinah. Artinya dia jemput bola. Nah, ini umat Islam ini kan kadang-kadang ketika ada isyarat begini, diam aja, cuek aja, masa bodoh. Nggak pernah nggak mencermati, nggak tangkap dia. Artinya tidak ada antisipasi, tidak ada upaya pencegahan. Ketika umat ini mulai kemudian berkelompok-kelompok dalam berbagai fiksi dan lain sebagainya, apapun lah latar belakangnya, bisa politik, bisa kelompok sektarian, bisa kelompok tradisional dan sebagainya. Nah,
ini tidak dijembatani. Bagaimana kemudian ini diperkuat gitu ya. Walaupun mereka terkotak-kotak, ini kan sunnatullah ya. Kan kalau disatukan nggak mungkin. Jadi kalimat wa'tasimu itu bersatulah kalian, itu bukan bersatu dalam satu wadah, tapi bersatu dalam Islam itu. Walaupun kalian dari kelompok ini nggak apa-apa. Tapi dengan Islam, dengan al-ukhuwah Islamiyah, ya kan, kita nggak perlu berseteru, ya kan? Kita tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada permusuhan di antara kita, ya kan? Oke, masing-masing kita punya kepentingan, ya kan? Ya, mari kita sama-sama mengakomodir kepentingan itu, berjuang bersama-sama. Misalnya seperti itu. Kalau mengabaikan, meniadakan nggak mungkin, itu mustahil. Karena sunnatullah, ya kan, sunnatullah. Jadi kelompok-kelompok itu adalah sunnatullah. Yang tidak sunnatullah itu adalah kalau kemudian terjadi perseteruan. Kenapa? Karena diingatkan kita untuk jauh-jauh hari agar apa? Agar kita mengantisipasi, mencegah. Apa mungkin dicegah? Dicegah total tentu nggak mungkin, tapi ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian api konflik itu bisa diredam. Nah, itu mungkin, ya kan? Itu mungkin dilakukan, dan memang itu yang harus dilakukan oleh umat ini. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain juga, ini beberapa hadis diungkapkan ini. Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Da'autu Rabbi azza wa jalla an yarfa'a ummati arba'an, farafa'a Allahu anhum sanatain, wa aba 'alayya an yarfa'a anhum sanatain. Da'autu Rabbi an yarfa'a ar-rajma minas sama'i wal gharqa minal ard, wa an la yalbisahum syi'an, wa an la yudhiqa ba'dhuhum ba'sa ba'd, farafa'a Allahu anhum ar-rajma minas sama' wal gharqa minal ard, wa aba Allah an yarfa'a itsnainil qatla wal haraj." Aku memohon, kata Rasulullah, pada Tuhanku yang maha tinggi lagi maha agung, agar dia menghilangkan dari umatku 4 perkara. Yang pertama, dia mengabulkan. Yang pertama dia mengabulkan 2 perkara dan menolak 2 perkara. Saya memohon kepada Tuhanku agar dia tidak menghujani umatku dengan batu. Itu yang dari atas tadi, ya kan? Tidak menenggelamkan mereka ke dalam tanah. Nah, itu yang bumi yang dibelah lalu kemudian ditenggelamkan umatnya. Tidak memecah belah mereka dalam berbagai kelompok dan tidak menjadikan kelompok yang satu membinasakan kelompok yang lain. Maka Allah menghilangkan penyiksaan dari hujan batu dan penenggelaman, namun Allah menolak untuk menghilangkan bencana saling membunuh dan dalam kekacauan. Jadi yang 2 dikabulkan, yang 2 dibiarkan. Ya. Dibiarkan. Artinya ya potensi untuk kemudian terjadinya konflik itu besar di tengah umat ini, besar sekali. Karena apa? Ya mungkin dinamikanya di situ kali. Agar kemudian kita bisa bisa bersinergi, ya kan? Mencari hal-hal yang mungkin dalam hal ini kita bisa membangun soliditas dan lain sebagainya. Jadi kata-kata wa'tasimu itu bukan kemudian kita menafikan adanya kelompok-kelompok, tapi kelompok-kelompok yang ada itu harus diakomodir, harus diakui keberadaan mereka, lalu kemudian mereka berada di bawah naungan al-Islam itu sendiri. Al-Islam. Jadi pakaian kita itu pakaian Islam, ya. Lalu kemudian keterikatan kita itu keterikatan imaniyah, ya, imaniyah, akidah. Kalau keterikatan yang lain itu nggak ada jaminan, karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya kan? NU dengan kapasitas ke-NU-nya, Muhammadiyah dengan ke-Muhammadiyahannya, ya kan? Kelompok-kelompok yang lain juga demikian, nggak bisa dipaksa yang NU harus jadi Muhammadiyah atau Muhammadiyah tidak NU, atau kelompok-kelompok yang lain, karena memang beda, latar belakangnya berbeda. Ya kan? Ini lebih kepada kepada modern, ya kan? Kalau yang satu kepada tradisional, ya kan? Semuanya itu harus diakomodir, jangan dinafikan, ya. Nah, bagaimana menyatukan mereka? Disatukan mereka dalam ikatan keislaman itu sendiri, ya.
Itu yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa kita menolak apa yang terjadi saat ini ketika umat ini dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi di internal mereka. Tapi yang harus dilakukan upaya untuk meminimalisir segala permasalahan, segala segala kekisruhan yang terjadi. Ya. Harus dengan berlapang dada, harus sering berhusnuzon, berhusnuzon. Lalu kemudian seperti yang saya katakan juga kemarin itu harus mengedepankan kemudahan, jangan memaksakan kehendak. Terus mengedepankan itu sebenarnya rambu-rambu itu. Kenapa banyak terjadi kekisruhan? Karena kita kadang-kadang memaksakan kehendak kita. Kita anggap apa yang kita lakukan itu yang paling benar, yang orang lakukan salah. Itu nggak boleh. Itu bukan hanya dalam konteks kelompok-kelompok, dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Ya. Suami punya idealisme, ya dia silakan jalan dengan idealisme dia. Tapi dia tidak boleh paksakan idealitas itu kepada istrinya. Ya. Karena perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang dia bengkok. Kalau dia dipaksa harus lurus, patah dia. Kalau dibiarkan dia akan bengkok terus. Lalu bagaimana? Harus dilakukan, dimaintain, dia lurus. Harus dilurus, jangan tidur. Ya harus begitu. Ya. Nah, kalau kita sholat tepat waktu di masjid berjamaah, ya kita nggak bisa paksakan kepada istri begitu. Karena istri kesibukannya luar biasa. Ya. Kita masuk kamar mandi 5 menit, kalau perempuan setengah jam belum keluar. Karena urusannya banyak, betul nggak Bu? Ya. Kalau pergi ke ke perhelatan gitu ya, kita 1 menit 2 menit, oh istri, kita paksa begitu. Bisa. Ya. Jadi memang nggak boleh saklek dalam hati. Kalau saklek, terjadi perseteruan. Ya. Konflik, padahal remeh-temeh sebenarnya, sederhana. Tapi kalau ini nggak paham gitu, ya, itu bisa melahirkan masalah. Ya, terjadi dalam kelompok itu kan yang begitu sebenarnya sederhana, ya kan? Masalah-masalah yang tidak terlalu penting, masalah menaruh tangan di atas dada ataupun di atas perut ataupun tanpa menaruh, itu kan persoalan-persoalan yang sepele sekali, ya sepele. Yang kaki yang tangan begini ngebor. Kecuali sedekap di sini Ustaz ya. Iya, oh. Sepele itu. Terlalu sederhana. Kalau kita direcokin ini. Tapi ngomong itu keras. Ya. Yang berjenggot dan tidak berjenggot. Nah, yang begitu-gitu itu. Dia imitasi, Pak. Imitasi. Sunah tempelan ya, Pak. Tempat-tempat. Berpakaian juga begitu, ya kan? Mau pakai baju koko, mau pakai baju biasa dan lain sebagainya. Ya, harus ada kelonggaran. Oh, kita maunya pakai baju yang besar-besar. Kalau perempuan gitu kan, pakai baju yang longgar-longgar sih bagus. Tidak boleh paksakan itu kepada orang lain. Tidak ada dan nempel. Yang penting orang lain itu, ya. Tapi kalau buat ke istri gimana tuh Ustaz? Sama. Lu udah punya istri? Kalau Kan kalau itu kan maksudnya untuk begini. masa depan. Maksudnya begini. Kita harus pastikan bahwa semua berada dalam bingkai ketaatan. Bingkainya bingkai taat. Nah, itu ketaatan itu kan ruangnya kan ini luas. Nah, kita jangan persempit. Jangan dibatasi. Misalnya seorang perempuan kan memang harus menutup aurat. Nah, istrinya yang belum menutup aurat diupayakan dia menutup aurat, walaupun minimalis. Maksudnya minimalis tuh ya? Minimalis itu tahu. Kalau tembok itu tinggi kan, kalau ada yang temboknya rendah, bahkan kadang-kadang hanya pakai tembok kan. Jilbab gaul lah, jilbab gaul. Yang sari. Itu gimana? Kalau yang belum sari gitu kalau kita kasih tahu, emang tetap nggak usah dipaksa gitu? Pelan-pelan. Gantung modelnya Mbak Tutut atau Mau arahin. Istrinya itu aja kagak, istrinya Gus Dur.
kayak gitu doang. Kata teman dulu waktu kuliah kan gini, dia bilang gitu, tuh Mbak Din ngapain ke jilbab? Istri Gus Dur aja nggak pakai jilbab. Lah tuntutanmu kan Muhammad Rasulullah bukan Gus Dur. Oh gitu ya. Contoh kan sama yang hadis yang sering diutarakan sama beberapa orang, nanti umatnya Rasulullah dari 73 hanya satu yang benar, semua menganggap dirinya kelompok yang satu Yang satu itu. jadi kayak punya kunci surga sendiri yang gimana betul? ya dulu kita pernah bahas itu. Maksudnya hadisnya itu tuh apa sih sebenarnya, kelompok ataukah itu bingkai Islam yang besar gitu? Bisa di Iya, di dalam ayat ini juga di sini ada keterangan mengenai hadis itu, cuma kita tidak sampaikan. Ya kan, sataftariqu hadhihi ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha fin nar illa wahidah. Ya. Umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 kelompok. Ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Tapi hadis ini ada dua versi. Ya kan? Ini versi yang pertama, versi yang lain itu, ya kan, tidak menyatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya kan, dua-duanya itu sebenarnya kalau bicara apakah ini hadis, hanya kualitasnya itu baik. Ini hadis loh. iya. Dhaif ini hadis. Dua-duanya. Dua-duanya dhaif. Oh, dua-duanya. Iya, tapi hadis. Ya kan? Hadis bukan fatwa. Bukan fatwa, bukan kata sahabat, ataupun bukan sesuatu yang dinisbatkan kepada hadis. Ya. Ada yang disebut dengan maudhu, kan ada istilah hadis maudhu. Itu hadis maudhu itu sebenarnya bukan perkataan Rasulullah, bukan hadis sebenarnya. Tapi kemudian perkataan sahabat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, seakan-akan itu hadis. Itu namanya maudhu, ya kan? Maudhu. Nah ini juga kita nggak bisa bersandar kepada. Tapi kalau dhaif kita bisa bersandar kepada. Boleh. Karena apa? Karena dia memang dari Rasulullah. Tapi cuma Dhaifnya yang itu meriwayatkan itu. ya hanya persoalan nanti riwayatnya itu ahad, ya. Satu orang aja yang meriwayatkannya, atau mungkin di antara yang meriwayatkan itu ada yang mungkin kurang, ya pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya begitu. Subhanallah, sebenarnya ketika pengambilan hadis itu manusia itu betul-betul dipastikan betul orang itu betul-betul soleh atau enggak gitu. Sampai turunan-turunannya Pak Ustaz ya? Iya. Track recordnya itu, rekam jejaknya benar-benar. Track record ibadahnya. Dan rekam jejaknya bukan rekam jejak kamuflase. Kalau sekarang kamuflase aja. Betul-betul yang dia akhlaknya. Kalau sekarang kan kalau ditanya, kalau dibuat prioritas yang seperti itu, apa dasarnya, apa parameternya, wah susah ya. Makanya kemudian yang muncul orang-orang yang tidak berintegritas kan, tidak punya integritas, karena memang prosesnya sudah tidak sesuai. Jadi memang seperti itu keadaan hadis ini. Dulu kita pernah mengambil solusinya adalah bahwa hadis ini sesuai dengan ayat yang tadi itu, bahwa umat ini akan memang mengkelompok-kelompok, ya kan? Dan kalau kita lihat latar belakangnya kan sebelum turunnya hadis ini ada hadis sebelum itu yang menjelaskan tentang kalau umat ini terpecah menjadi 73 sebagaimana terpecahnya umat-umat sebelumnya. Orang Yahudi 70, orang Nasrani kan seperti itu, merujuk kepada apa yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Berkesesuaian ini hadis ini dengan apa yang Allah ungkapkan tadi, ya kan? Tapi bukan berarti terpecahnya kelompok-kelompok ini lalu apa istilahnya, lalu setiap orang mengklaim dirinya paling benar. Karena oleh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa kalaupun nanti 73 golongan ini 72 masuk neraka, mereka itu masuk neraka bukan sebagaimana masuk nerakanya orang-orang kafir. Jadi bersihin aja jadi. Kalau orang-orang kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Kekal. Tapi kalau mereka ini tidak. Mereka ini memang berapa ini ada kesalahan akidah, ya kan? Tapi kesalahan akidah itu apa istilahnya tidak seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ada kesalahan akidah, kesalahan prinsip gitu ya. Tapi dengan kesalahan yang seperti ini, ya,
mereka layak masuk ke neraka, tapi untuk sementara saja. Ya, Sementaranya 1000 tahun saja. sementara gitu lah. 1000 tahun di sana itu berapa tahun di dunia itu? Tuhan lebih dari 70 kelompok ya. Islam Kata Ustaz sendiri udah kibir-kibir gitu. dari suku Kibir-kibir kan. belum ada. Jadi sebenarnya kelompok yang dimasukkan di sini bukan kelompok yang sifatnya misalnya Islam tradisional, Islam modern, bukan itu. Tapi kelompok yang dimaksudkan 73 ini kelompok yang afiliasinya itu adalah kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah. Kayak misalnya Islam sama ini gitu Iya, kelompok itu ya. Sunni, kemudian Ahmadiyah, ya kan? Kemudian kalau NU nggak masuk nih, NU nggak masuk dalam kelompok ini, nggak masuk. Iya, bukan NU, dong, Persis, Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak masuk. Masuk mana itu? Satu golongan Ini Ustaz ya. ini madhab ini, madhab. Pandangan bukan kelompok-kelompok, lebih kepada jamiah, keorganisasian saja. Terus kita masuk golongan mana nih? Yang mana ini? Kita. Yang Sama 73 ini. sama insyaallah. Ya semua mengklaim dirinya Ahlussunnah. Oh, iya. Semua mengklaim Ahlussunnah. Kita termasuk di situ. Ya. Termasuk di situ. Dalam Ahlussunnah itu. Iya. Insya Allah. Bandel banget. Kalau bilang iya, belum tentu semua dijalanin. Yang jelas kan standarnya itu standarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu standar. Al-Quran dan As-Sunnah selama umat ini mengikuti dan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, insya Allah. Kalau hitung-hitung belum sampai 70 kali. Kalau sebenarnya ya banyak kan. Iya. Kalau total ini nggak tahu ya apakah sudah sampai sekarang ini. Tapi yang jelas sudah ada buku yang menulis tentang kelompok golongan itu sudah ada. Tapi yang nulis satu golongan itu. Al-Milal bukan, Al-Milal wal Mihal, Al-Mihal wal Milal. Saya punya. Ada satu golongan lagi Ustaz. Sunni. Ahmadiyah. Khawarij. Khawarij. Itu termasuk. Jadi begini Bu, nanti dari Sunni itu sekian banyak kelompok lagi. Dari Syiah itu sekian banyak kelompok lagi. Dari Khawarij itu sekian banyak kelompok lagi. Nah, yang sekian banyak kelompok itu tidak dihitung. Yang dihitung Yang itu yang besarnya. pucuknya. Yang besar. Nah, pucuknya itu. Jadi kalau bicara pucuknya belum sampai 73. Itu masih panjang. Tapi kalau yang anak yang sudah beranak Ribuan. ya udah Iya. bisa ribuan itu. Ya. Khawarij itu apa sih Ustaz? Kalau Syiah kan mengutamakan Khawarij itu dengan Syiah kan sejarahnya Bentrok. Bentrok. Kontras deh. jadi kalau Syiah itu membela Ali, Khawarij menghantam Ali. Menghantam Sayyidina. Keluar dari Ali. Kalau Syiah justru Nggak ngakuin Ali gitu ya? iya tidak mengakui Ali. Ya nggak benar juga ya. kalau Sunni itu Ali mengakui tapi tidak mengkafirkan istri sahabat-sahabat Nabi gitu kan. Jadi sebenarnya pada mulanya terjadinya kelompok ini kan karena persoalan politik aja Bu. Ya, persoalan kekuasaan aja ketika itu. Ya kan? Apakah Ali yang berkuasa atau kemudian yang berkuasa ketika itu Anak siapa? bulannya. Umayyah, Utsmaniyah, kelompok Umayyah gitu ya. Soal politik dulunya Bu awalnya. Tapi lama kelamaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menanam. Kalau dia itu lain lagi Ustaz kan dia kan udah tidak mengakui Nabi. Kan kelompok juga itu. Iya, tapi dia bukan udah keluar Islam itu udah mengaku dirinya Rasul. Jebrel. Mau mencapai. Belum